Saya sering cerita ke orang-orang, kalau ada rapat ketahanan pangan itu yang rapat ya baik karena ngatur ketahanan pangan. Tapi yang enggak rapat nanam padi itu juga baik karena itu yang real mempertahankan pangan. Jadi kalau semuanya rapat yang nanam padi siapa, kalau yang semuanya nanam padi yang koordinasi supaya dikirim kemana, diatur bagaimana itu butuh rapat. Tapi real kebutuhan padi itu butuh penanam. Ini yang saya kagum dari pengurus PBNU. Jadi ada beberapa kiai itu yang enggak pati rapat di kantor seperti saya. Tapi saya ini selalu mengajarkan kitab risalahnya Basim Asy'ari tentang ahli sunnah wal jamaah. Sehingga anggap saja saya ini nanam padi tapi tidak ikut rapat ketahanan pangan. Dan itu harus dianggap lazim saja dalam perbedaan-perbedaan itu. Saya meneruskan cerita ilmu usul fikih yang diceritakan Gus Yahya, juga tadi diperjelas oleh Kiai Haji Syukron Mahmud. Usul fikih itu satu disiplin ilmu yang penting sekali untuk menganalisis teks. Kenapa itu penting sekali? Karena beberapa teks itu jelas berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu ya umumnya bahasa ada ruang dan waktu. Sehingga ada beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan, maka cerita seperti ini enggak terjadi. Suatu saat itu ada sahabat, entah saking kangennya Allah entah gimana, ketika iktidal itu baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau yang terkenal dibaca Rafa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu karena itu enggak lazim, setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, dari kalian semua ini yang melafadzkan kalimat itu siapa? Semuanya diam. Karena takut disalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diam, tapi setelah akhirnya Nabi ngendikan, fa inni ra'aitu isnataya asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwalu. Saat tadi melihat 12 malaikat, mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu. Kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat. Terus pemuda tadi atau orang tadi bilang, ha anada ya Rasulullah, tadi yang lafadzkan itu saya. Itu tidak ada sabqut ta'lim, tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah SAW. Tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah SAW. Maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah, tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayyi'ah. Begitu juga ada sahabat, dan ini yang ditiru NU seluruh Indonesia. Itu kalau ngimami itu, padahal ini didelegasikan di satu perkampungan oleh Rasulullah. Kalau ngimami itu kulhu terus, selalu baca kulhu Allahu ahad. Akhirnya dikomplain sama makmumnya karena ya kok kulhu terus gitu, kan tidak keren. Apalagi trennya sekarang nyari imam itu kan hafid. Ketika dilaporkan Rasulullah bahwa yang kau tugaskan ini ya Rasulullah selalu baca kulhu. Tapi Rasulullah itu karena orang bijak mengkonfirmasi dulu, kenapa Anda baca kulhu terus? Kata orang tadi, li'annaha sifatur rahman. Artinya ayat-ayat dalam kulhu itu sifat Allah. Maka saya suka. Di situ tidak ada hadun nafsi, tidak ada ayat yang menguntungkan kita. Semuanya tentang Allah. Biasanya kita sebagai muslim kebanyakan kan selalu memanfaatkan sifat Allah. Jadi enggak rela lah kalau Allah nganggur itu. Misalnya kita bilang innallaha ala kulli syai'in qadir ya. Kalau engkau qadir ya jadikan saya bupati, wakil presiden atau gubernur gitu. Kalau Allah mujib ya kabulkan saya ingin jadi orang kaya, kan Allah itu enggak boleh lah, sifatnya nganggur itu enggak boleh. Mesti perasaan manusia itu gitu. Nah, di kulhu itu tidak ada itu semua, hanya nerangkan sifat Allah Ta'ala yang nafsaniyah, yang tentang Allah. Apa jawabannya Nabi? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang ke saya memberitahu bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat Ikhlas, surat kulhu. Itu artinya apa? Juga tidak ada sabqut ta'lim. Bahkan terkonfirmasi dulu. Nabi mengiyakan setelah tanya. Nyatanya itu dibenarkan. Jadi ada sekian bukti bahwa ubudiyah atau ibadah atau perilaku sosial yang tidak ada sabqut ta'lim, tapi kemudian Nabi membenarkan. Cerita ketiga, saya ini keluar dari yang saya bayangkan. Saya bayangkan itu kan ya
cerita-cerita nuzulul Quran, tapi sebagai adaban sama Kiai Haji Syukron Makmun yang cerita usul fikih saya teruskan. Memang tadi Gus Yahya juga cerita sanad. Saya ngaji di Kiai Haji Maimun Zubair dan bapak saya seorang hafidz juga ajar. Kiai Maimun itu putra Mbah Zubair. Mbah Zubair itu dulu pakar usul fikih. Beliau dulu ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, dulu wakil Rais Akbar. Kiai Fakih Mas Kumambang ini angkatannya Mbah Hashim ketika ngaji di Sayyid Abi Bakar Sato. Ngaji Syekh Mahfud dulu, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan sampai Syekh Utsman Ad-Dimyati sampai musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Pak Syukron Makmun cerita usul fikih, saya terus menjadi ingat ketika ngaji Jamul Jawame, ngaji Lubul Usul, beberapa kitab yang menjadi keharusan untuk meneliti tek-tek Quran hadis. Cerita ketiga, dan ini terakhir karena selain materi saya juga nggak yang saya bayangkan ya, memang saya tidak bisa datang ke sana. Ketika Rasulullah SAW cerita, saya melihat surga, kemudian dengar derap sandal itu, sandal klompen itu. Terus Nabi tanya, ini sandal siapa kok sudah di surga, suara siapa? Dijawab itu suara Bilal. Walhasil terus Bilal ditanya, kenapa engkau begitu cepat masuk surga, apa resep kamu? Saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya sholat. Akhirnya jadilah syariat sunat rokatail wudhu. Ada sholat sunat disebut sunat rokatail wudhu. Dan lagi-lagi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga cerita-cerita seperti ini mengilhami semua kreasi-kreasi ibadah yang tidak mahdhah dan tidak merubah pakem dari kaidah yang disebut Rasulullah SAW, maka itu disebut bid'ah hasanah. Dari segi baru bisa disebut baru, tapi dari segi sesuai al-qawaid al-muqarrarah tetap disebut itu hasanah. Sehingga Islam ini ittasa'afakuh, Islam ini cakrawalanya luas sekali. Sebab itu ketika Rasulullah SAW intaqala ila rafiqil a'la, ya, bahasa halusnya wafat itu intaqala ila rafiqil a'la. Ada khilafah yang dipilih konsensus, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ada khilafah yang ditunjuk, yaitu Umar bin Khattab. Ada khilafah yang ditentukan ahli syura, yaitu Utsman bin Affan. Ada khilafah yang dipilih lagi oleh syura, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan semuanya itu juga akhirnya ijtihad. Dan ijtihad itu sangat luas di ranah usul fikih. Saya beri contoh misalnya dulu sahabat begitu mencintai Madinah karena itu Madinah itu Rasulullah SAW. Muhajiru Rasulullah, tempat hijrahnya Rasulullah. Tapi Sayyidina Ali itu akhirnya pindah di Irak, di Kufah. Karena beliau ingin nasrul ilm. Jadilah Kufah melahirkan Baghdad yang menjadi Qubbatul Islam. Di situ lahir ulama-ulama top termasuk Sultanul Ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Imam Syafi'i pernah hidup di Baghdad. Semua ulama besar pernah hidup di Kufah, di Basra, di Baghdad. Sehingga di Kufah zaman itu jadi markazul ilm. Di Basra juga sama jadi markazul ilm. Lahirlah Hasan Basri, lahirlah ulama-ulama. Karena barokahnya nasrul ilmi yang digerakkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi banyak juga orang yang enggak ingin Madinah itu kosong. Lahirlah Imam Malik yang enggak pernah meninggalkan Madinah. Nah, sisi pandang yang berbeda ini ya karena barokahnya usul fikih, ada illatul hukmi, ada alasan kenapa hukum ini terbentuk. Sehingga barokahnya pemikiran-pemikiran itu kita tidak pernah kering, nggak punya pakar-pakar usul fikih. Yang saya tahu misalnya Mbah Zubair punya murid Kiai Haji Sal Mahfud yang ngarang kitab Thariqatul Fusul. Itu juga berkat beliau ngaji sama Mbah Zubair, zaman itu ngaji Jamul Jame, ngaji Lubul Usul. Akhirnya setelah Mbah Zubair mewakili Mbah Fakih Mas Kumambang, mewakili Mbah Mahfud Termas, kemudian mewakili Sayyid Abi Bakar Sato, juga mewakili dari abahnya namanya Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini yang orang pertama Indonesia yang di Al-Azhar di Mesir, sehingga di kedutaan Mesir orang Jawa pertama alim alama yang di sana namanya Syekh Abdul Manan. Itu ngaji sama Shahibul Ithaf yang punya Syarah Ihya, namanya Ithafus Sadatil Muttaqin, Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu kitab yang luar biasa karena Ihya dikarang 600 tahun yang lalu itu tidak ada yang berani mensarai. Dikarang oleh Hujjatul Islam, kitab legenda. Itu yang menyarai pertama adalah Said Murtado Az-Zabidi, gurunya Kiai Abdul Manan
Ki Abdul Manan itu mbahnya Syekh Mahfud. Jadi Ki Abdul Manan punya putra Ki Abdullah, punya putra Ki Mahfud. Ki Mahfud ini punya putra namanya Muhammad. Nah, Gus Muhammad ini yang mulai hidup lagi di Indonesia, di Betengan Demak. Lalu Syekh Ithaf ini, Sayyid Zabidi, ini nganalisis ilmu itu luar biasa. Ini yang al-ilmu bidiroyah. Di luar riwayat itu ada al-ilmu bidiroyah. Kita tahu tadi dawuh Pak Sukron, kita madaih, kita maulid. Dan maulid itu luar biasa. Di situ ada sejarah Rasulullah, ada sholawatan, ada semuanya. Dan ketika kita pakai ilmu diroyah, kualitas sholawat ini luar biasa. Bukan sekedar biasa, luar biasa. Hadhihi kalimatul mahabbah, ini kalimat mahabbah yang menjadikan kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami umat Isa alaihissalam. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jadi nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Di mana orang yang senang sekali sampai memposisikan di atas kapasitas sebenarnya, sampai menuhankan. Yang benci juga benci sekali sampai menuduh yang macam-macam. Akhirnya apa? Umatnya Nabi ini dikelola oleh kalimat sholawat. Yaitu umatnya Nabi itu begitu mencintai Nabinya, sangat-sangat mencintai, tapi tidak pernah sampai menuhankan. Itu apa? Yaitu kalimat sholawat, kata Sayyid Zabidi. Allahumma sholli ala habibika, abdika, rasulika Muhammad. Kita minta Allah sebagai pemberi. Rasulullah apapun hebatnya, beliau adalah seorang hamba kekasihnya sebagai penerima. Maka kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun Rasulullah wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Apapun hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap seorang hamba yang butuh rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga hadil kalimah ini kalimah yang memantapkan umat Islam tetap memposisikan la ilaha illallah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah sebagai yang paling dikasih Tuhan, yaitu dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalimat sholawat ini berkat analisis diroyahnya Sayyid Zabidi menjadi kalimah yang luar biasa. Bukan sekedar kalimah mahabbah, bukan sekedar kalimah yang menjadikan kita berhak dapat syafaatnya. Juga kalimat yang memantapkan tauhidnya umat Islam, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu Allah sebagai al-mu'ti, sebagai pemberi, Nabi sebagai penerima. Jadi Allah tetap sebagai Tuhan yang memberi rahmat, memberi sholawat, memberi askat tahiyat, memberikan anmal barokat, makanya semua yang terbaik diberikan sama kekasihnya terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Disebut hadis sholawat itu syihotul mahabbah, juga syihotul tauhid, juga syigot yang menjadikan kita tidak akan mengalami kayak yang dialami oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sanad-sanad ini penting. Ya seperti Gus Yahya ini saya tahu beliau putra Kiai Khalil, juga teman bapak saya, cucu dari Kiai Bisri. Kiai Bisri itu menantu Kiai Khalil Harun yang dulu gurunya Kiai Makhrus Lirboyo. Mbah Khalil Harun ini dulu ngaji sama kakaknya namanya Mbah Umar Harun. Sama-sama di Mekah menangi namanya Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Ya kemudian sanad berlanjut ke Sayyid Zaini Dahlan sampai ila Rasulullah SAW. Jadi saya senang sekali tadi ketua PBNU kok ngaji lagi, senang saya dalil-dalil inna hadal ilma dinun fangduru aman tak khuduna dinakum. Senang sekali. Ya saya hafal lah wong ya saya ini kan kata orang banyak pantas-pantas saya hafal karena saya ini kiai tukang ngaji gitu. Jadi ya pantas saya hafal. Yang jarang ngaji aja hafal, masa yang sering ngaji udah hafal. Jadi pantas-pantasnya itu hafal. Tapi memang harus hafal ya, semua tokoh-tokoh NU harus hafal bahwa inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Kamu lihat kamu ngambil dari mana? Dulu Imam Bukhari itu kalau mau ngajar, mau ngaji atau mau ngambil ilmu atau mau apa saja. Karena ngajar juga harus memberikan pada yang kompeten, mengambil ilmu juga harus ngambil dari yang kompeten. Itu dulu cerita semestinya itu khimar, tapi di Jawa diganti ayam, tidak tahu saya. Pergantian itu karena orang Jawa lebih gampang. Diganti ayam cerita di Jawa, sebenarnya itu khimar. Khimar dipanggil sama syekh. Ya entah pakai rumput atau apa, terus datang khimar itu. Setelah datang dipegang, terus kata Imam Bukhari, ini bohong pada khimar, ini enggak berhak jadi guru saya, ini bohong sama hewan. Berarti enggak sikoh. Terus orang Jawa mencontohkan ayam. Ayam dikurkuri, dirayu pakai jagung, terus datang dipegang. Itu sudah menggugurkan kredibilitas seorang rawi karena bohong sama hewan. Apalagi bohong sama manusia, apalagi bohong sama seluruh rakyat Indonesia, itu nggak akan jadi gurunya Imam Bukhari. Ya tapi alhamdulillah kita akan tidak ingin jadi gurunya Imam Bukhari, jadi ya sudah tidak perlu sikoh yang dengan standar seperti itu.
Tapi saya pastikan semua ilmu itu mudah. Karena tadi Allah sudah janji fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i. Akal itu akan dipaksa untuk menerima kebenaran. Sehingga mengawal kebenaran itu tidak perlu serius-serius banget. Yasiru wala tu'asiru. Karena akal fa'innal aqla mutarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Tadi misalnya agama ini berkonsep supaya ada iddah. Orang pasti tahu kenapa butuh iddah. Karena nanti kalau ada bayi, itu bayinya siapa? Produknya siapa? Tanpa ada iddah, ditakutkan ada ikhtilatul ansab. Anak ini anak bapaknya siapa? Enggak jelas. Ya itu andai kan enggak diatasnamakan agama, orang akan mengatakan memang aturannya harus demikian. Sebab itu agama ini sebagiannya disebut Allah fitratallahi allati fataran nasa alaih. Agama ini agama apa? Agama menurut logika manusia pasti benar. Orang normal maksudnya, ini bicara orang normal. Haramnya khomer juga demikian. Kenapa khomer haram? Ya karena khomarul akal. Karena mencederai akal. Padahal menjaga akal termasuk wajib. Lalu yang dikatakan khomer apa? Ya dulu asirul inab. Dulu itu ya inab yang diperas. Lama-lama kenapa haram? Nah, ini ilatul hukmi. Ya karena yukhomirul akla, merusak akal. Artinya terus fakul maral akla, yang merusak akal yang namanya khomer atau sama-sama muskir atau sama-sama haram. Yaitu ada masalikul illah. Nah, kemudian ulama berdebat, apa kias itu penting? Ada yang mengatakan penting tidak penting, yang jelas nanti hasilnya sama. Ada yang cara ulama ngendikan tidak perlu dikatakan kias, cukup dikatakan min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi kalau Allah mengharamkan fala taqul lahuma uffin, sekedar bilang hus saja haram, apalagi yang di atas hus. Atau al-murad bin nahyi an qauli uffin adalah at-tadajjur atau al-idza. Yang dikehendaki Allah haramnya mengatakan hus pada orang tua adalah al-idza. Maka apalagi nabuk, iya apalagi nyadu. Apalagi membiarkan orang tua miskin utang-utang tonggo, itu ya agak haram juga itu. Jadi, lah itu kan lagi-lagi dzauq. Mungkin orang dulu tidak mengistilahkan itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul, atau mengatakan itu masalikul illah atau illatul hukmi adalah al-idza, sehingga apa saja yang menyakiti orang tua haram. Itu kan sudah dibahasakan oleh ulama. Karena mau tidak mau ulama butuh istilah. Untuk mempakemkan satu teori ada istilah, ada terminologi. Tapi tanpa itu pun agama ini bisa difahami. Itu yang disebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min. Sehingga dulu saya ini termasuk pengagum cerita-cerita orang Bedui. Orang-orang Bedui itu orang yang jauh dari pemahaman. Tapi seringkali mereka kalau bikin natijah, bikin kesimpulan itu sering benar. Misalnya Nabi pernah ngendikan yadhaku rabbuna. Allah itu pernah senyum melihat ini, melihat orang sering jamaah, melihat ini. Si Arabi tadi mungkin tidak pati hafal jumlah yang Allah senyum kepada siapa saja itu, tidak pati hafal deh. Cuma dia langsung takok. Awayat hakur rabbu ya Rasulullah, apa Tuhan itu pernah senyum? Iya. Jawabnya Arabi tadi lucu. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Wah, kalau Tuhan pernah senyum, biasanya orang senyum itu enggak mau menyiksa. Akan baik-baik saja. Jadi, dan itu dibenarkan Rasulullah. Beberapa kali orang Bedui punya kesimpulan, Nabi ngendikan mansar ruhu ayang duro ila ahli jannah fal yang duri ila. Kalau kamu ingin melihat penduduk surga yang masih hidup, ya lihat. Jadi orang Bedui, karena apa? Ya agama ini mudah. Lagi-lagi agama ini mudah. Sehingga orang yang enggak cerdas banget, itu ya bisa paham. Meskipun enggak bisa ngistilahkan tadi. Ya pusing kalau orang bisa dikonwil masalikul illah harus ada jamek, mutarid munakis, jamek manek, enggak boleh ada farik. Itu, wah iya kalau enggak paham bisa bilang amin itu. Ya doa itu. Tapi ini kan cerita apa? Jadi karena tadi Pak Said sudah memberi ilmu yang luar biasa, ini saya bantu teman-teman Solo 3 supaya enggak perlu kaget. Itu semuanya mudah. Yang kamu enggak hafal itu hanya istilah, tapi nurani kamu akan paham. Karena walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jika dulu itu begitu mudahnya orang-orang Bedui memahami Islam. Sampai ketika Islam enggak difahami Ikrimah bin Abi Jahal, enggak bisa difahami oleh orang-orang kafir yang masih kafir zaman itu. Nabi kalau ngendikan ketika dapat informasi tentang itu hanya ngendikan gini. Mithluhu la yajhalul Islam. Orang secerdas dia itu tidak akan bodoh tentang Islam. Akhirnya mereka yatafakkaru fil Islam wa yata'ammalu fil Islam. Akhirnya yang masuk Islam. Karena kata Nabi malah dipuji ketika mereka masih belum Islam, ditawarin Islam belum mau, tapi Nabi ngendikan mithluhu la yajhalul Islam. Ternyata betul setelah Islam itu dikaji.
Makanya pentingnya sulhul Hudaybiyah ketika semua perjanjian itu merugikan Nabi dan orang Islam. Masyhur itu sulhul Hudaybiyah. Dan orang nggak bisa memahami sulhul Hudaybiyah karena di antara perjanjian itu sangat merugikan Islam. Kalau orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena kafir dianggap habitat. Kalau yang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Itu kan satu perjanjian yang sangat-sangat merugikan. Tapi ada poin yang diinginkan Nabi yang orang nggak tahu zaman itu. Yaitu Nabi ngendikan, tapi syaratnya di kafir Quraisy boleh mendiskusikan Islam. Itu aja benar. Dan orang nggak boleh dilarang ketika berdiskusi Islam. Akhirnya apa yang terjadi? Fama yatakallamu ahadun fil Islam illa dakhala fihi. Orang diskusi Islam akhirnya masuk. Karena setelah diuji secara ilmiah pasti kecenderungannya orang Islam. Misalnya diskusi di Darun Nadwa. Tuhan kita sama Muhammad keren mana ini? Tuhan kita apa ya? Berhala itu. Yang kita mandikan, kita urusi. Kalau rusak ya kita dandani. Dan Tuhannya Muhammad siapa? Yang menciptakan langit bumi. Kan jauh, kerennya kan enggak. Akhirnya ya semuanya masuk Islam. Makanya dawai Abu Bakar ketika mengenang itu, kita semua zaman itu enggak paham. Tapi akhirnya menjadi tahu. Nah karena mereka sudah masuk Islam, ya sudah otomatis perjanjian yang merugikan Islam itu ya dibatalkan mereka sendiri. Nah di sini hebatnya Quran, hebatnya Islam. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Islam datang dengan hak. Ciri utama hak itu apa? Kalau berhadapan-hadapan dengan batil, pasti kemenangan ada di hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Pasti barang hak ini akan mengalahkan yang batil, fa idza huwa zahir, dan batil itu pasti hilang. Makanya disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagian ayat lebih ekstrim lagi. Diistilahkan mayubtiul batil wa mayuqid. Barang batil itu tidak akan bisa memulai dan tidak akan bisa kembali. Maksudnya yang namanya berhala atau yang namanya manusia itu tidak akan menjadi Tuhan. Dari dulunya ya tidak akan Tuhan. Depannya juga tidak akan sebagai Tuhan. Karena hakikat batil adalah mala wujuda lidzati. Memang hakikatnya tidak pernah ada. Nah, itu juga akhirnya. Nah, terus ilmu yang seperti ini ada yang mumpuni jadi filsafat, jadi filosof, kayak Imam Rozi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon semohon-mohonnya sama semua pendengar bahwa saya benar-benar kagum sama Profesor Said dan memang harus seperti itu. Pakai istilah-istilah terminologi usul fikih. Orang itu mau belajar. Dan nanti kitab-kitab yang enggak punya itu Pak Ketua MUI itu nanti tanya saya, nanti tak terangkan yang mudah ya, pakai bahasa Solo 3 aja lebih gampang. Tapi saya pastikan kalian semua tidak usah kaget, tidak usah apa, karena tadi semua yang ditulis ulama dengan bahasa masing-masing itu sebetulnya sesuai fitrah kita, sesuai dzauq salim kita. Hingga sudah saya jelaskan berkali-kali, dulu banyak orang Bedui itu mukhotobah dengan Nabi, muhawarah, itu akhirnya paham. Karena agama ini sesuai al-fitrah as-salimah, fitrah tawwahillati fatarana. Jadi seperti ketika Nabi melihat perempuan yang sedang menanak nasi lah, kalau bahasa sini mungkin ketika apinya mau padam itu kan kalau sekarang disebuli, kalau bahasa Solo itu disebuli supaya cepat naik apinya atau cepat membara. Itu bayinya dijauhkan. Terus ketika sudah agak jeda, bayinya didekap lagi. Kata Nabi, ara'aitum anna hadhihi tarihatun waladaha ilan nar. Apa kamu berpendapat bahwa seorang ibu ini membuang anaknya ke neraka? Ya tidak akan ya Rasulullah, tidak akan. Terus ketika Nabi, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi. Allah lebih rahmah kepada hambanya daripada si ibu ini dengan, itu sahabat senang semua. Karena kalau seorang ibu saja gak tega anaknya di neraka, di api, apalagi Allah yang lebih arham, lebih rahman rahim. Tapi kata Nabi, faktanya banyak yang di neraka, ilaman abah. Kalau ada orang masuk neraka, itu salah dewi. Terus dicekeli kanjeng Nabi, cek berusut. Karena selalu itu tadi. Terus di dunia ini ada contoh sekian hewan, yang dia memang nyari api. Dan kita jangan seperti hewan yang goblok itu. Wong api kok dicari. Jadi sebetulnya Nabi ini sudah akhirnya bihujazikum, sudah megangin kita supaya tidak jatuh ke api. Tapi sebagian kita ngawur sekali tetap menuju api. Jadi ini pesan saya supaya ilmu dari beliau, ya kita semua minta restu beliau, minta doa beliau dari Profesor Said, supaya barokah. Saya sebagai yang muda membantu lah, bahwa itu mudah. Karena tadi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri
Bahal mimudzakir. Jadi meskipun fa'il itu didefinisikan al-fa'il wa al-ismu al-marfu alladzi alladzi sebenarnya al-ismu al-marfu terus yang dirofakkan oleh fi'ilnya atau oleh isim sifat atau oleh isim fa'il. Itu kan kayaknya susah, tapi orang Arab ya sudah bilang ja'a zaidun. Jadi misalnya al-ismu al-marfu al-madhkuru qablahu fi'luhu ya. Kalau dalam jurumiyah, tapi kalau di alam alfiyah tidak harus fi'il tapi termasuk isim fa'il. Kelihatannya kan susah, tapi setelah kita ngaji ya orang Arab tetap bilang ja'a zaidun. Ra'aitu zaidan. Tapi kalau ketika mau nerjemahkan al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Itu kan kalau maknanya bingung, isim yang dibaca rafa yang sebelumnya disebutkan katakan fi'ilnya. Oh itu kan kayak bulat. Jadi ya sudah, tapi lama-lama prakteknya ya gampang. Makanya terus orang Arab kadang pakai mausu'ah. Mausu'ah itu ya pokoknya ngono. Timbang latihan bahasa Arab Indonesia kesuwen kon kerja ning Arab Saudi sak tahun mulai bahasa Arab. Karek dadani sithik-sithik nahwu sorofe gitu. Tapi kalau pinter bahasa Arab kan udah. Ya karena tadi walaqad yasanal Qur'ana lidzikri bahal mudzakir. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang dikatakan Pak Said, dan semoga ini jawaban terakhir karena ini sudah capek ini. Kalau semangat terus ternyata nggak paham karena capek itu. Realistis saja lah, karena kita mungkin wadahnya tidak luas-luas banget. Daripada nanti meluber kemana-mana malah nggak jelas. Apalagi Pak Said tadi bilang ini mukaddimah. Gini ya. Agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya korban udhiyah dalam mazhab kita kan tidak wajib. Tidak wajib dan kita punya tradisi i'ta'us syai' haqqahu atau tanzilus syai' manzilatahu. Ya sudah kalau ingin udhiyah dia monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, ya monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarrek. Kita akan dituduh sebagai musyarrek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikata doha itu menyembelih. Uang kan nggak bisa disembelih, jadi ribet kan. Bu ya, udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah ketua MUI Solo 3 Ijtihad itu. Jadi bisi saya, ngerayu saya supaya ngikuti istiadat dia. Ya, mau lah tua saya kok. Ya fitnah. Artinya gini loh ya. Kalau misalnya ada seseorang yang nuraninya ingin lebih bersedekah dengan uang, dia monggo, tapi tidak perlu diistilahkan pengganti kurban. Yang kurban dia monggo, mungkin sebagian mereka juga kalau makan sudah biasa, beli pecel biasa. Mungkin yang luar biasa itu makan daging. Jadi ya sudahlah. Jadi fikih ini luas. Itu kan seperti banyak cerita ada orang yang mau haji, pas mau haji mau dibayarkan ibunya sakit. Daripada dipakai haji yang kewajibannya alat tarohi, yang mendingan untuk ibunya yang kewajibannya fauron sekarang juga karena sakit kritis. Agama ini dari awal kan mensyaratkan atau mengharuskan atau menyarankan terserah lah istilahnya itu al-aham fal-aham, prioritas kemudian prioritas. Ya sudah, tidak perlu diistilahkan pengganti-pengganti itu. Ya sudah, kalau melihat maslahatnya itu sedekah uang ya sedekah aja, tapi tidak usah dikatakan itu pengganti kurban. Nanti ada fikih baru namanya fikih Solo 3, ribet lagi nanti. Jadi ya yang rileks saja lah. Itu kan sedekah itu pilihannya banyak. Uang ya sedekah, pakai beras ya sedekah, mungkin pakai pulsa juga sedekah. Ada orang itu kemarin itu ada orang yang sering ngaji pakai streaming gini. Mintanya enggak sedekah uang. Coba saya kasih kuota 150. Jadi sedekah itu banyak, tapi tidak perlu dikatakan satu mengganti yang satu karena fungsinya beda-beda dan syiarnya beda-beda. Karena lafadz wal budna itu jelas disebut di Quran. Budna itu maknanya unta. Ya. An'am juga disebut. Terus ada kata wanfar dan sembelihlah. Itu ribet kalau nafsirkan uang disembelih. Daripada ribet, cobalah kita tidak perlu istilahkan pengganti korban. Ada orang cara berpikir yang ini sedekah nggih monggo, yang berpikir korban nggih monggo. Kalau dia berpikir yang relatif gampang sekarang uang ya uang. Memang gampang uang kan? Kalau beli kambing kan minimal 2,5 juta. Kalau Pak Ketua MUI hanya punya uang 500.000 kan mendingan sedekah uang.
Kalau kambing malah tidak cukup. Jadi cobalah ini dipikir secara ringan tadi karena beliau sudah ngasih materi yang luar biasa. Saya terima kasih sekali sama Pak Said, kita semua istifadah. Selain dari seorang alim juga gurunya banyak. Akan zadana ilman ila ulumina, beliau nambah ilmu ke kita, menambah ilmu yang sudah ada pada kita. Yang jelas jangan ada tradisi musyarrah. Artinya kita bikin aturan baru. Aturan yang sudah ada ini sudah cukup mengantarkan kita ke surga. Imatatul adza anitorik ya sedekah, menyingkirkan sakit dari jalan. Bahkan takufus syarra anin nas juga sedekah, tidak bikin hoak, tidak bikin fitnah, tidak melukai orang lain. Kalau kita yakin sebagai orang yang kena Covid, yang mengisolasi diri supaya enggak kena orang lain itu juga sedekah karena takufus syarra anin nas. Semua potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain itu juga sedekah. Sehingga orang kalau bawaannya baru akan emosi karena sedang tidak punya uang, awan-awan. Siang-siang sebaiknya kalau saya keluar rumah. Karena bawaannya sinis pasti itu. Makanya di hadis ada aturan layak dilqadi wa khutban. Seorang pemimpin tidak boleh bikin keputusan ketika marah. Artinya di kehidupan kita juga gitu. Jangan ketemu orang ketika temperamental. Jangan ketemu orang ketika tidak fit. Karena nanti bawaannya itu sengak, marah, sinis. Ketemu orang ya pas ini ya. Ini Pak Muin. Habis mandi, hidup baru happy. Jauh dari istri. Aman. Ya, sudah. Jadi intinya sudahlah kita tidak usah jadi musyarek. Syariat yang diajarkan Allah ini sudah luar biasa. Bahkan sudah diumumkan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi. Karena tadi untuk menganalisis itu cukup pakai ilmu. Sekali lagi terima kasih sama Profesor Said, semua sama Pak Irfan Hilmi semuanya. Saya sekaligus pamit. Yang nutup moderator, tapi saya juga menutup diri saya sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.